Sintayong bawa 3 talenta Indonesia di Qatar. Media Belanda heboh bakat pemain keturunan. Fakta menarik skuad Garuda di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Temui 3 talenta di Qatar, Sintayong ulangi berharap keajaiban. Timnas Indonesia tidak diunggulkan di fase grup di Piala Asia 2023, turut mengundang komentar sang pelatih Sintayong. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Tantangan yang sulit mengingat ketiga lawan tersebut secara peringkat FIFA berada di atas skuad Garuda. Meski demikian, pelatih Sintayong memiliki rekam jejak untuk membalikan situasi. Sintayong pernah mengasuh Timnas Korea Selatan pada periode 2017-2018. Timnas Korea Selatan berada dalam situasi yang tidak diunggulkan pada ajang Piala Dunia 2018 saat diasuh oleh Sintayong. Meski tidak diunggulkan, STY pun menciptakan keajaiban Kazan yang menghancurkan juara bertahan saat itu Jerman dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut pun sangat membekas di kalangan media Korea Selatan. Salah satu media Korea Selatan KBS pun bertanya soal kan Sintayong bakal mengulangi hal tersebut bersama dengan Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa peringkat FIFA terkini hanyalah catatan di atas kertas. Sintayong yakin dirinya mampu mengulang keajaiban Kazan bersama Timnas Indonesia. Anda bisa menganggap ranking FIFA sekedar peringkat, saya yakin keajaiban seperti itu akan terjadi. Meski saya berhati-hati, Sintayong sudah memasang target bersama Timnas Indonesia selama Piala Asia 2023, di mana dirinya menargetkan 4 poin di fase grup bersama skuad Garuda. Di lain sisi, skuad Garuda sendiri dalam kondisi baik usai mengalami rentetan hasil negatif di laga uji coba. Terbaru, Timnas Indonesia menjalani meet and greet di KBRI Doha, Qatar, dan juga dihadiri 3 pemain asal Aceh yang bermain di Liga Qatar, yakni Muhammad Ali Rahman, Andri Syahputra, dan Khuwailid Mustafa. Andri Syahputra sendiri memilih Timnas Qatar daripada Indonesia. Tetapi Andri belum memiliki cap senior di Timnas Qatar, hanya di kelompok umur. Sementara Muhammad Ali Rahman dan Khuwailid Mustafa berpotensi menarik perhatian Sintayong, yang juga mampu menunjukkan kualitasnya di Qatar. Fakta menarik skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pertama, berada di peringkat FIFA terendah. Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 menjadi satu-satunya tim yang bertengger di peringkat FIFA terendah. Dikutip dari laman FIFA per 21 Desember 2023, ini Timnas Indonesia berada di peringkat 146 dengan raihan 1064,01 poin. Sementara negara-negara pesaing di grup D berada di atas Timnas Indonesia. Sebut saja ada Timnas Jepang yang berada di peringkat 17 dengan raihan 1620,19 poin. Sedangkan Timnas Irak bertengger di peringkat 63 dengan memperoleh 1365,98 poin. Pada sisi lain, Timnas Vietnam berada di peringkat 94 dengan raihan 1235,58 poin. Kedua, skuad termuda. Rata-rata usia pemain Timnas Indonesia dikutip dari Transfer Market yaitu sekitar 24,3 tahun. Terdapat ada 11 pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Pada posisi penjaga gawang muda ada Hernando Ari. Selain itu, Timnas Indonesia banyak memiliki bek muda, sebut saja Justin Hubner, Alkan Bagot, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Adapun gelandang muda yang memperkuat Timnas Indonesia ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sedangkan striker muda diperkuat oleh Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Ketiga, diperkuat 1 pemain naturalisasi dan 7 pemain diaspora. Timnas Indonesia yang memiliki skuad yang cukup mewah berpotensi bisa menjanjikan untuk memberikan perlawanan sengit bagi negara-negara pesaingnya di grup D Piala Asia 2023.
Perlu diketahui ada 1 pemain naturalisasi dan 7 pemain diaspora yang masuk daftar skuad Garuda Senior. 1 pemain naturalisasi yang dimaksud yaitu Mark Klok. Sedangkan 7 pemain diaspora yang mengisi skuad timnas Indonesia ada Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, Sain Patinama, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Meskipun tergolong sulit lolos dari tahapan grup D, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos untuk ke babak 16 besar Piala Asia 2023. 9 pemain keturunan yang diambil timnas Indonesia, media Belanda heboh. Fakta menarik datang dari media Belanda @football_form usai membahas 9 pemain Belanda yang berasal dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui sejak penghujung 2021, Sintayong rutin meminta kepada PSSI untuk merebut hati sejumlah pemain keturunan. Pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mau menjalani proses naturalisasi dan mendapatkan paspor Indonesia. Uniknya, mayoritas pemain yang dinaturalisasi berasal dari Belanda. Dalam kurun 2 tahun terakhir ada 9 pemain asal Belanda yang sudah dan akan mendapatkan status warga negara Indonesia. Mereka ialah Sain Patinama, Jesus, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, Justin Hubner, Nathan Jeon, Martin Paes, dan Sandy Walsh. Dari nama-nama tersebut, Tom Haye, Martin Paes, dan Nathan Jeon belum resmi menjadi WNI. Nathan Jeon tinggal menjalani sumpah WNI, sedangkan Tom Haye dan Martin Paes berkas naturalisasinya sedang diproses. Sebenarnya jumlahnya ada 10 pemain, mengingat ada juga Ragnar Oratmangun. Namun winger atau gelandang Fortuna Sittard ini terlewat dari hitungan media @football_form. Ke-10 pemain yang memiliki darah keturunan merah putih tersebut diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia yang mencoba bangkit. Jika 10 nama di atas bisa ambil bagian saat timnas Indonesia bersua dengan Vietnam di match day ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka peluang skuad Garuda meraih kemenangan terbuka lebar. Andai 2 kali menang atas Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Karena itulah menarik menanti performa timnas Indonesia setelah seluruh dari nama-nama di atas bermain untuk skuad Garuda.